Lagi-lagi barang haram narkoba mengguncang jagat hiburan. Belum kering keterkejutan publik atas terciduknya sederet artis mulai dari Tio Pakusadewo, Fachri Albar hingga Jennifer Dunn. Kini giliran generasi artis yang lebih muda, yaitu pesinetron Riza Shahab. Hari Kamis kemarin, diam-diam pihak Sidik Narkoba Polda Metro Jaya melakukan aksi penggerebekan di sebuah apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan dan berujung kejutan. Pasalnya tidak hanya menemukan Riza Shahab, tapi juga artis Reza Alatas pun rupanya turut terciduk bersama keempat teman lainnya. Sontak saja, dua selebriti itu langsung digelandang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih mendalam, layaknya proses asesmen dengan tim medis Polda pada hari Jumat kemarin. Riza, kabar? Ya, ada 6 orang yang sedang di-assessment oleh dokter dari BNN ya, dokter. Di sana ada psikolognya, juga ada dokternya. Jadi berawal daripada informasi ya masuk kepada pihak kepolisian yang bersangkutan ya, yang RH ini ada di suatu apartemen di daerah Kuningan ya, di apartemen WAV ya. Dan setelah kita cek, dia ada di lobi ya, di lobi apartemen itu. Era ini bersama dengan teman-temannya. Itu ada RA, ada AC, dan ada MR ya. Jadi dia berempat di situ. Otomatis karena kita sudah melakukan pendalaman terhadap RH, dan kita tahu RH ada di situ, kita integrasi. Jadi dari keempat orang itu menyatakan bahwa benar yang bersangkutan baru saja menghisap narkotika, menggunakan narkotika ya, di lantai 23. Akhirnya kita melakukan penggeledahan di sana, kita menemukan 2 orang di sana ya. Ada 2 orang di sana dengan inisial SN dan WS ya. Dari hasil penggeledahan kita menemukan korek api, kemudian ada bom yang dibuat dari botol itu, kemudian ada bekas pipet kosong itu ya, bekas pipet itu yang terbuat dari kaca itu. Mau tak mau tanda tanya pun muncul. Apa yang terjadi dengan Riza Shahab? Sempat sukses membintangi sederet sinema FTV. Belakangan wajah Riza memang semakin jarang menghiasi layar televisi. Mungkinkah karena mulai sepi job, Riza jadi tergelincir untuk mencicipi barang haram narkoba? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, di tengah proses asesmen kemarin, Riza Shahab dan Reza Alatas menyatakan menyesal karena telah mengkonsumsi narkoba, bahkan berjanji tidak akan mengulangi menyentuh barang haram. Saya Riza Shahab mewakili teman-teman saya yang lain juga, dan juga ada Reza di sini. Saya ingin mengucapkan saya benar-benar menyesal menggunakan narkoba. Saya tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan itu karena bisa merusak hidup saya. Dan juga saya berterima kasih kepada tim narkoba Polda Metro Jaya yang sudah mungkin menyadarkan saya lebih awal sebelum saya terjerumus lebih jauh lagi. Tak ayal teka-teki baru pun mencuat. Muda, sukses, dan berpenghasilan mapan di dunia hiburan. Tapi apa yang membuat Riza Shahab hingga Reza Alatas jatuh tersandung narkoba? Sidik pihak Polda Metro Jaya pun menjualkan babak kejutan baru. Pasalnya Riza dan rekan-rekannya tersebut diduga telah 6 bulan rajin mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama. Konon lewat pesta yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan naasnya, pesta di sebuah apartemen di kawasan Kuningan pada tanggal 12 April kemarin seolah menjadi pesta puncak yang mengakhiri perjalanan rally pesta bertabur narkoba tersebut. Jadi kemarin dia beli ya seberat 0,5 gram. Harganya 800.000. Jadi sudah digunakan habis semua oleh ke-6 orang itu ya. Ya masih agak miring-miring goyang-goyang itulah ya. Nah, ini sudah sekitar 6 bulanan lah, tetapi tidak tiap hari. 6 bulan itu bisa
pas bulan pertama, kemudian bulan ketiga atau bulan kelima. Tapi ini masih dalam pendalaman dari penyidik. Jadi ini bervariasi dari ke-6 tersangka itu bervariasi ya. Ya nanti kita tunggu aja, masih kita selain kita nanti asesmen masih kita cek pendalaman kembali berkaitan dengan asal barangnya, gitu. Jadi kita akan mencari asal barangnya dari mana. Mau tak mau teka-teki pun mencuat. Siapakah pemasok narkoba yang menyediakan narkotika jenis sabu-sabu bagi Riza Shahab dan rekan-rekannya? Butuh waktu untuk menguaknya secara tuntas. Yang jelas, meski hanya terancam untuk direhabilitasi karena dinyatakan positif mengandung narkoba jenis metamfetamin, Riza Shahab tetap tak kuasa menahan tangis dan rasa malu karena kemunculannya di layar televisi kali ini bukan karena karya apalagi prestasi, melainkan tersangkut kasus narkoba hingga membuatnya meminta maaf di hadapan publik dengan wajah memerah menahan tangis seperti berikut ini. Dan juga saya ingin minta maaf kepada keluarga. Saya minta maaf, saya sangat-sangat menyesal, juga mungkin penggemar saya dan semuanya masyarakat Indonesia. Saya mohon jauhi narkoba. Terima kasih. Positif narkotika jenis sabu, ya itu metamfetamin di situ. Ya. Jadi untuk ke-6 tersangka ini tidak kita temukan barang bukti ada padanya, kita temukan. Tapi karena kita tes positif, ya kita mengacu ke regulasi yang kita punya. Jadi sekarang ini dari kita lihat sedang di assessment. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Apakah nanti akan direhabilitasi rawat jalan atau rehabilitasi rawat inap di situ. Dari kasus narkoba yang menjerat aktor Riza Shahab, inilah romansa Elly Sugigi dan Irfan Sebastian yang memicu ketegangan antara janda 5 kali itu dengan putrinya Ulfi Damayanti. Tak terima dengan rencana pernikahan Elly dan Irfan, Ulfi Damayanti mengancam akan meninggalkan Elly Sugigi. Pasalnya, Elly kembali mengingkari janji untuk menikah lagi. Tapi benarkah tanpa sepengetahuan sang putri, Elly dan Irfan sudah mencetak undangan dan menunjuk wedding organizer? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi. Terjawab sudah teka-teki kabar rencana pernikahan kelima Elly Sugigi dengan Irfan Sebastian. Ya, akhir-akhir ini sederet pihak dikabarkan resah diguling tanda tanya yang berujung teka-teki karena meski sederet tanda-tanda Elly Sugigi dan Irfan mempersiapkan pernikahan bertebaran, tapi toh nyatanya dua insan yang tak pernah jelas mengumumkan status mereka tersebut masih saja kekeh menyangkal, terutama kepada Ulfi Damayanti putri Elly yang selama ini begitu kuat menentang hubungan Elly dengan Irfan. Tapi Elly Sugigi dan Irfan boleh saja menyangkal. Namun fakta penelusuran tim Hotshot menelisik pihak wedding organizer yang konon diam-diam digandeng Elly justru menguak kejutan tak terduga. Pihak WO yang ternyata juga pernah digunakan Elly untuk pernikahan keempatnya dengan Ferry Anggara sang mantan suami itu pun membenarkan jika Elly dan Irfan telah memesan undangan pernikahan kepada pihak mereka. Memesan 500 undangan, kabarnya Elly dan Irfan pun siap menggelar pesta pernikahan di kawasan yang ironisnya juga berdekatan dengan lokasi pernikahan keempatnya dulu dengan Ferry Anggara. Oh ya, untuk undangannya Elly sendiri itu teh masih dalam proses editing, sebentar lagi naik cetak. Insya Allah sih dalam 1 atau 2 minggu ke depan itu sudah bisa naik cetak. Mudah-mudahan jadi di akhir bulan ini. Rencananya masih kayak tahun sebelumnya, yang waktu sama nikah sebelumnya itu masih 500 undangan, jadi 1000 orang yang diundang. Sama ini jadi 2 kali, sebelumnya yang 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, Ferry juga sama kita yang waktu nikahan sama Ferry, itu yang di gedung daerah Tandian situ juga. Kabar burung, itu suatu kabar buruk. Itu biar aja orang berstatement apa kita mau menikah. Kalau emang bener, emang jadian, alhamdulillah ya. Doain aja yang terbaik. Doain aja terbaik buat kita. Itu foto emang ya kita foto lagi untuk ngumpulin file-file kita.
mana yang bagus, di Bandung bagus kah, nanti di Bali bagus saya sama kita itu dari sponsor. Oh my god, aku juga kaget. Kok nggak ada omongan juga soal kayak undangan tiba-tiba udah dibikin, belum disebar sih. Udah dibikin bener-bener aku langsung nanya gitu kan ya, ini beneran gitu, nggak dijawab sama mama. Kecewa lah, pasti kan janjinya mereka nggak akan nikah. Terus ya tiba-tiba ada postingan foto tentang prewed, ya aku kecewa. Seharusnya dia bilang dulu walaupun aku melarang untuk mereka menikah, hargainlah aku sebagai anaknya. Tak pelak, teka-teki baru pun muncul. Mungkinkah karena mendapat tantangan keras dari Ulfi sang putri, Eli dan Irfan jadi nekat mempersiapkan pernikahan mereka serba diam-diam dan rajin menggulirkan penyangkalan demi penyangkalan. Pasalnya, jika pihak wedding organizer menguak bahwa Eli dan Irfan bahkan telah melakukan sesi foto pra-wedding di kawasan Lembang, Bandung untuk konsep pernikahan di tahun 2018 ini, sebaliknya Eli dan Irfan justru kompak menguntai kalimat tak bersayap penuh teka-teki seperti berikut ini. Salah, kalau menikah kabar dekat salah, kita masih mana tahun depan. Berarti benar akan menikah ya? Ya nggak Tunggu tahu. aja lah tahun depan. Tunggu aja tahun depan. Doain yang terbaik buat Cari duit dulu lah, Irfan belum kerja lagi. Kalau untuk tanggalnya kita belum bisa dipublish. Cluenya aja sih kira-kira tanggal baik. Kalau nggak Raya Agung, Raya Agung atau sesudah Lebaran, itu saja. Ironisnya, gara-gara persiapan pernikahan Eli dan Irfan yang serba diam-diam penuh aksi penyangkalan, konon membuat Ulfi putri Eli meradang emosi, sampai-sampai melampiaskan emosinya lewat akun sosial media Irfan. Pasalnya sebagai anak yang telah menyaksikan ibunya 4 kali menikah dengan 3 pria yang lebih muda, namun 4 kali pula masih mengalami kegagalan rumah tangga yang menyakitkan, Ulfi tak rela jika Eli menikah untuk yang kelima kalinya masih dengan pria yang jauh lebih muda seperti Irfan. Tak ayal, tanda tanya pun mencuat. Jika Ulfi sempat setuju dengan ketiga pernikahan Eli bersama 3 pria muda, mengapa kali ini Ulfi justru menentang keras rencana pernikahan Eli dengan Irfan? Benarkah karena Irfan tak pernah berusaha baik kepada Ulfi? Aku sebenarnya, aku minta maaf soal yang di Instagram itu. Aku sebenarnya nggak mau kayak gitu, cuma rasa kekecewaan aku sebagai anak yang udah kecewa banget, dibilangin baik-baik dibilangin baik-baik malah nggak ngerti, malah ya udah malah nekat gitu, egois. Aku orangnya mau deket sama Irfan, tapi dianya yang nggak mau deket gitu. Ketemu iya, karena itu ditemuin di suatu talk show, sebuah acara itu emang diharuskan ya kan, karena ya udahlah mau nggak mau. Tapi di belakang itu dia nggak pernah ngobrol sama saya, negor sapa, cuma di depan layar pun kita cuma saliman, udah seterusnya kita nggak ngobrol nggak apa gitu. Mungkin ya mau deketin Ulfinya aja kayak gitu kan, masih cuek, mau minta salaman aja nggak mau, gimana mau deketin, yang ada ntar saya dilempar air lagi kayak Ferry waktu itu ya kan. Disiram air. Maafin anak saya ya. Uniknya seolah tak terima dengan rencana pernikahan kelima Eli Sugigi, Ulfi pun mengutas niat bernada ancaman, yaitu tidak akan mau menghadiri pernikahan kelima ibunya dan memilih untuk kembali tinggal bersama sang ayah, mantan suami pertama Eli. Ironisnya, alih-alih gentar dengan ancaman Ulfi, Eli justru mempersilahkan jika Ulfi ingin kembali hidup bersama ayah kandungnya, menyisakan tanya. Mungkinkah ini berarti Eli lebih memilih Irfan sang kekasih baru daripada Ulfi darah dagingnya sendiri? Tidak akan hadir, karena aku emang gak merestui gitu. Cukup berteman, aku bukan yang ngelarang kebahagiaan orang tua ya. Banyak orang yang bilang egois banget sebagai anak, durhaka lo kayak gini-gini. Kan yang tahu hidup keluarga saya ya saya doang, gue doang yang tahu. Ya udah, mereka kan nggak tahu gitu. Iya, kalau misalkan mama beneran nikah, aku akan ke papa. Buat mama, tolong dipikirkan lagi kalau pengen bener-bener nikah, jangan yang seusianya tuh yang muda. Untuk Irfan anggap aja lah mama gue, mama lo juga gitu. Kalau emang Ulfi mau baik ke ayahnya, terserah Ulfi. Dia ayahnya kok, aku nggak ngelarang. Berhak ya? Berhak dia mulia ayahnya, karena aku udah selesai tugas aku sebagai ibu untuk sekolahin dia sampai lulus, bisa dia lebih cantik. Untuk setelah dari 4 SD aku ambil sampai dia lulus, udah cukup bagi aku untuk bahagiain Ulfi. Demi totalitas perannya sebagai Abimanyu dalam sinetron Cinta Kedua, Adjie Pangestu harus rela tampil lebih tua agar terlihat berwibawa dan tegas. Untuk menunjang penampilannya, Adjie pun harus menyemir rambutnya menjadi lebih putih dan menggunakan gigi palsu. Dan seperti apakah persiapan Adjie Pangestu di ruang make up agar tampil total sebagai sosok Abimanyu dalam sinetron Cinta Kedua?
Benarkah karena penampilannya sebagai Abimanyu, Aji kerap disamakan dengan aktor ternama Hollywood Amitabh Bachchan? Dan benarkah gara-gara gigi palsu yang dikenakan, Aji kerap mendapat perlakuan iseng dari para pemain dan istri tercinta? Simak berita lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Hari-hari Adjie Pangestu kini disibukkan dengan padatnya aktivitas syuting sinetron Cinta Kedua. Berperan sebagai tokoh Abimanyu, Adjie hadir dengan penampilan yang drastis berbeda. Untuk mempersiapkan diri sehingga tampil sebagai sosok ayah yang berwibawa dan tegas, Adjie harus meluangkan lebih banyak waktu di ruang make up. Ia harus memoles dirinya menjadi lebih tua dari biasanya. Mulai dari menyemir rambut hingga tampak total beruban sampai memasang gigi palsu. Lantas, seperti apa sibuknya Adjie Pangestu mengubah diri menjadi sosok Abimanyu dalam sinetron Cinta Kedua? Benarkah lantaran penampilannya sebagai Abimanyu, Adjie Pangestu kerap disamakan dengan aktor legendaris Bollywood Amitabh Bachchan? Mau lihat keseruannya nanti di lokasi, mau lihat nanti mungkin gue seperti apa, akhirnya beda mungkin seperti gini. Lihat keseruannya nanti. Ini gigi palsu. Ya. Ya gini-gini aja. Putih? Hah? Langsung putih? Gini kan? Iya. Itu yang di tangan. Lihat nih, bukan sulap, bukan sihir ya. Ini tolong dibantu, prok-prok. Ganteng aja. Efeknya cuma kalau mau ganteng, mau jenggot juga mau. Kemarin-kemarin sih orang-orang bilang Amitabh Bachchan. Oh iya tuh. Iya benar. Amitabh Bachchan from ini Indonesia. Iya. Pemirsa, sekarang sudah bertransformasi menjadi Abimanyu, seorang bapak yang di sinetron Cinta Kedua. Menjadi sosok Abimanyu dalam sinetron Cinta Kedua, tak ayal memunculkan kelucuan dalam keseharian aktor 48 tahun tersebut. Tak hanya di lokasi syuting, di rumah pun Adjie kerap menggunakan gigi palsu untuk menggoda sang istri Novita Petria yang ia sunting 14 Mei 2017 silam. Lantas, apa tanggapan sang istri dengan penampilan Adjie menggunakan gigi palsu? Benarkah gigi palsu Adjie pernah dibuang kru di lokasi syuting dalam tong sampah? Pengalaman lucu. Ini pernah gua taruh di sini. Orang nggak tahu itu mungkin tisu kotoran, dibuang. Iya. Tempat sampah ketemu. Itu bekas tempat sampah. Iya, cuci lagi. Terus pernah gua taruh di gelas air. Airnya dibuang sama ini ya dibuang. Awalnya sih aneh. Mau ketawa gimana? Kelihatan semua dia malu. Tapi ya udah, dinikmatin aja. Udah. Gimana kata Bang? Ya, dia bilang, aduh katanya, copot lah. Iya. Apa? Aduh, katanya takut. Ya biar ngaget-ngagetin, apalagi waktu pertama kali datang, pertama kali pakai kan, gue bawa sampai rumah kan, gue pakai. Kaget ya. Tapi ya udah seru-seruan aja lah, lucu-lucuan. Ya harus siap lah, disuruh apapun kalau yang nyuruh sutradara harus siap kan, itu kan perintah. Gua kan cuman pemain ya, jadi wayang aja, jadi ya ikutin aja apa yang sutradara mau ya gue ikutin. Papa nggak mau dicegah-cegah, ini semua demi kepentingan keluarga. Pak, stop.
Lantas tantangan apa yang dihadapi Adjie Pangestu saat ditunjuk memerankan karakter Abimanyu dalam sinetron Cinta Kedua? Benarkah di awal memerankan sosok Abimanyu, Adjie sempat kesulitan saat berbicara menggunakan gigi palsu? Enggak, kalau rambut kan memang ada apanya ya, ada waxnya yang untuk rambutnya supaya putih. Terus kalau gigi memang harus bikin supaya dipasin itu giginya, jadi nggak copot-copot. Dipasang kayak gigi palsu lah, dipasang. Kesulitannya cuma menyesuaikan diri aja. Awalnya susah kan ngomong pakai gigi palsu, tapi lama-lama sih biasa juga gitu ya. Akhirnya masuk ke karakter itu. Enggak, sebenarnya gue udah tua juga gitu. Jadi ya inilah mungkin gue nggak terlalu menipu diri lagi. Memang rambut gue sebagian juga udah putih gitu. Memang karena turunan kali ya, karena orang tua gue juga rambutnya putih semua. Jadi nggak ada masalah. Cuma sekarang ditambahin lebih rata aja putihnya gitu. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Awalnya memang nggak terima, mungkin kok gue banyak yang bilang tua banget sih lo sekarang gitu karena ini ya. Tapi akhirnya lama-lama mereka tahu memang sesuai dengan umur gue aja, dan gue sebenarnya udah tua, bukannya dimudah-mudahin juga gitu. Kayak ini asli, kalau yang ini asli nggak di wax, ini asli masih begini, cuma masih ada campuran hitamnya. Yang ini asli putih, sebagian putih gitu. Jadi ya, hitungnya hari kok nggak terlalu lama, diukur berapa hari kemudian jadi, dicoba udah bisa gitu. Jadi nggak ada masalah sih. Cuman pengen merubah penampilan aja dari karakter yang sebelum-sebelumnya kan nggak diapa-apain. Jadi karakter yang sekarang agak berubah biar berbeda sedikit, biar orang juga nggak. Ya kadang kan di sinetron ini pemain ini main di sini, besokannya main judul ini, tapi mukanya tetap sama, bajunya doang yang beda-beda. Mukanya tetap begitu, aktingnya tetap begitu, terus perannya ya begitu juga. Jadi takut orang bosan ya. Makanya gue mencoba untuk berubah, dibantu sama sutradara, ya akhirnya terjadilah karakter seperti ini. Adjie Pangestu tak cuma ingin tampil beda dari sinetron-sinetron sebelumnya, ia pun ingin agar kelak dikenal sebagai aktor yang mampu tampil dengan berbagai karakter. Totalitas Adjie Pangestu tak hanya dibuktikan dengan penampilannya sebagai Abimanyu. Pasalnya, agar aktingnya berjalan maksimal, Adjie pun mempersiapkan perlengkapan syuting dengan seksama. Bahkan untuk urusan keamanan, ia nekat membawa semprotan lada dalam tas yang dibawanya menuju lokasi syuting. Tuh, bantal. Kampak, ini bawa kampak. Nih, Apa itu? ini semprotan lada. Biar apa? Jadi kalau pemainnya gua lagi diangkut, ada yang mau nyulik gua atau ada yang mau menyulik gua gitu kan, ya kan gua lucu banget. Gitu kan, gua biasa diculik-culik kemana-mana. Terus gua nggak bisa ngelawan, pakai semprotan lada. Power bank. Colokan. Kan panjang banget. Oh, wireless. Buat halo-halo. Biasa Taruh kalau di mana ya? ngevlog ya, jadi ya halo teman-teman, gue lagi di pantai Kute, saat ini lagi badai gitu. Nah itu Apa itu? earphone yang ada kabel yang udah gak aku pakai untuk ini memperkuat sinyal wifi. Penting karena gue kan selalu up to date online terus. Pengen bisa menjadi multi karakter, macam-macam karakter pengen bisa dimainin ya. Maksimalnya sekarang seperti ini. Semoga bisa diterima sama penonton semua ya. Terima kasih buat penonton Hotshot. Udah ngikutin, udah ngeliat tadi bagaimana gua datang dari lokasi sebelum pakai makeup, dan sekarang prosesnya tadi udah dilihat juga, dan sekarang ini akhirnya seperti inilah karakter Abimanyu di Cinta Kedua. Jangan lupa ya, sekali lagi penonton Hotshot, jam 5 sore setiap hari di SCTV ada sinetron Cinta Kedua. Sinetron yang bagus, banyak pesan di situ, ada pesan religi, drama keluarga, pemainnya juga ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
Actingnya juga top, Marco top, wah pokoknya sayang kalau dilewatin. Jangan lupa tonton terus. Bye. Dituding telah melakukan penipuan, pihak Elvi Sukaisi berencana melapor balik pihak Mega Makci atas dugaan pencemaran nama baik. Lantas, seperti apa pula romantisme Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana saat menyambangi warga Asmat dengan sepeda motor? Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Inilah berita-berita paling hot yang kami rangkum dalam segmen Hot Shot Seru. Pihak Elvi Sukaisi hingga kini masih bungkam, meski pihak Mega Makci telah melayangkan 2 kali somasi terkait dugaan penipuan. Dalam tudingannya, penyanyi asal Singapura itu mengklaim sang Ratu Dangdut telah menyebabkan dirinya merugi hingga ratusan juta rupiah. Tak terima dengan tuduhan Mega Makci, pihak Elvi Sukaisi lewat kuasa hukumnya Zeki Alatas berencana membawa konflik kerjasama tersebut ke jalur hukum lantaran Mega Makci dianggap telah melakukan pencemaran nama baik terhadap kliennya. Kalau somasi ke-1, somasi kedua, arti somasi itu adalah teguran, ya. Artinya di sini dari pihak mungkin yang disomasi atau pihak terlapor, dia tidak membalas somasi tersebutlah haknya dia, ya. Artinya kalau membalas somasi pun lebih bagus. Kalau tidak membalas somasi ya haknya masing-masing. Nah, tinggal bagaimana, ya kan, fakta-fakta hukumnya, bukti-buktinya seperti apa. Kalau memang ada laporan ingin melaporkan, silakan, hak mereka juga. Kan tidak mungkin dari pihak sumama lawyer untuk melaporkan, mewakili kuasa hukumnya, ya kan, melalui, maksud saya mewakili daripada kliennya. Oh, jangan dilaporkan, kan tidak mungkin. Ini silakan saja. Dan Umi pun juga seumpama melaporkan balik kan mempunyai hak juga yang sama. Artinya seperti itu. Silakan saja, itu hal-hal yang wajar, ya. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya, dimediasikan itu. Kalau memang ada itikat baik kedua belah pihak, saya rasa lebih bagus diselesaikan secara kekeluargaan daripada lanjut, ya. Artinya buka LP. Dari pihak Umi pun bisa juga buka LP, kan, karena merasa kan pencemaran nama baik. Kalau kami sebagai lawyer, kalau mereka mensomasi silakan saja, sah-sah saja. Somasi tersebut mau dibalas atau tidak itu kan haknya masing-masing. Nah, artinya bisa dibalas somasi tersebut, bisa juga tidak. Sementara Ibunda Jupiter Fortissimo kemarin mendatangi Lembaga Permasyarakatan Tangerang pasca foto kondisi Jupiter yang kurus dan mengalami sakit kulit beredar di sosial media. Ibunda Jupiter tak banyak bicara. Saat ditanya soal kondisi buah hatinya, wanita parubaya itu mengaku semua baik-baik saja. Meski begitu, kondisi terbaru Jupiter di dalam tahanan cukup menyita perhatian dan keprihatinan. Pasalnya, aktor 36 tahun itu terlihat kurus dengan wajah pucat pasi, sementara sekujur tubuhnya dipenuhi sakit kulit yang belum terdiagnosis. Cukup, saya nggak tahu lagi yang mana-mana itu, nggak tahu lagi saya jalanin aja. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. That's it. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Jupiter dalam keadaan sakit atau seperti apa, Tante? Tante? Jupiter dalam keadaan sakit atau seperti apa? Oh, pasti baik. Anak Tuhan harus baik. Semua baik. 12 April lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ditemani Ibu Iriana mengunjungi Asmat di Papua. Warga Kabupaten Asmat terlihat bahagia dan haru menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Namun perhatian netizen tak hanya melulu seputar kunjungan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Fokus warganet pun tertuju pada romantisme sang presiden dan istri tercinta yang menyapa warga Asmat dengan mengendarai sepeda motor. Maka inilah romantisme orang nomor 1 negeri ini bersama sang istri saat mengunjungi salah satu wilayah terpencil di pedalaman Papua. Ini nama
Karena namanya Jokowi. Dua kali aktor Rio Raivan harus mendekam di balik jeruji besi lantaran terjerat kasus narkoba. Kabarnya Rio akan segera bebas pertengahan tahun ini. Meski berada di balik bilik penjara, Rio dan sang kekasih nyatanya telah mempersiapkan diri untuk naik pelaminan. Henny Moana, kekasih Rio, bahkan kerap membesuk sang kekasih untuk mengabarkan soal persiapan pernikahan mereka yang telah mencapai 50%. Lantas benarkah Rio dan Henny akan melangsungkan pernikahan usai Rio bebas bulan Juni mendatang? Di saat dia jatuh, terpuruk dan jatuh aja saya bisa terima, apalagi nanti dia kalau misalnya lebih baik lagi dan lebih bagus lagi gitu. Di posisi yang seperti ini sulit banget ya Mbak. Mungkin kalau Rio di dalam dia nggak bisa kemana-mana gitu kan, otomatis saya pasti akan percaya penuh sama dia gitu kan. Tapi kalau saya Rio-nya sendiri ke saya mungkin agak-agak sulit ya percaya, karena saya kan di luar ya dan saya juga bekerja gitu kan. Tapi ya selama sama-sama hatinya saling percaya, ya percaya aja. Ya semakin dekat ya pasti ya Mbak, semakin dekat antara kedua belah pihak keluarga semakin dekat. Awalnya kan Rio putusannya tuh harusnya rehab, tapi ternyata nggak bisa karena sudah yang kedua kali ya gitu, jadi nggak bisa rehab. Itu tuh down banget. Seharusnya kan kita tahun kemarin kan planning untuk merit. Kita sih nggak ada tunangan ya Mbak, karena kan udah kemudian umur saya mau umur Rio sama ya, kita seumuran gitu, udah cukup lah gitu kan, jadi nggak perlu tunangan lagi, jadi langsung resepsi aja kali ya. Insya Allah ya. Nyari tempat sih udah belum? Udah. Di Jakarta kok deket. Tak kunjung menikah hingga usianya yang ke-26 tahun, Siti Badriah mulai mendapat ultimatum dari keluarga, terutama sang ibu tercinta. Kegagalan asmara cinta Sibat dengan pujaan hati yang terus-menerus seakan membawa dampak pada kondisi kesehatan ibundanya. Lalu benarkah demi membahagiakan ibunya, Sibat siap melepas status singlenya di usia 27 tahun? Lalu benarkah pula agar putrinya tak terus melajang, keluarga membebaskan Sibat untuk memilih calon pendamping hidup? Sebenarnya sih emak terlalu drama sih. Emak nih sakit gitu, udah cepet nikah, nanti kapan lagi gitu. Jadi ya dijalanin aja sih aku. Emak aku juga kayak yang udah lama ntar aja gitu. Maksudnya kayak yang motivasi kalau untuk aku buru-buru punya pacar, punya nikah ya ada gitu, kayak oh iya emak gue udah tua nih, bapak gue udah tua nih gitu. Tapi kalau mikir ke situ mah nggak akan ada kelar-kelarnya. Sekarang udah capek kalian ngeliat anaknya ya kelamaan gitu. Jadi ya udah terserah lu gitu. Sebenarnya udah pengen kayak nggak pengen pacaran lagi lah, nggak pengen lama-lama, apalagi kayak setahun 2 tahun pacaran gitu kan. Udah nggak mau lama-lama lagi karena umur aku juga udah 26, tahun ini 27, jadi pengen yang ya udahlah, pengen cari yang yang serius, bukan cuma pacaran gitu. Sebenarnya keluarga aku sekarang kayak dia woles banget gitu, jadi kayak mau suaminya kayak gimana ya udah, maksudnya yang penting baik, yang penting soleh, udah itu aja gitu. Jadi mereka yang nggak muluk-muluk harus ini. Dan sekarang lebih ke akunya gitu, lebih hati-hati karena kalau nikah kan sekali ya, pengennya sekali gitu ya, jadi nggak baca trok kalau bahasa Sundanya mah gitu. Seperti apa aksi Akila, pemeran dia dalam sinetron Orang Ketiga saat memasak nasi goreng di dapur? Dan bagaimana pula histeria penonton film The Perfect Husband saat Amanda Rolles tiba-tiba muncul di dalam bioskop? Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Momen libur bukan berarti harus bersenang-senang di tempat wisata mewah atau bahkan berfoya-foya. Bisa jadi itulah yang mengisi momen jeda libur syuting Akila Kalista, sang pemeran dia dalam sinetron Orang Ketiga. Jeda syuting justru dimanfaatkan Akila dengan harmoni melengketkan cinta keluarganya. Caranya yaitu dengan iseng membuat nasi goreng dengan tangan kecilnya sendiri. Uniknya seolah rindu dengan sosok Akila yang semakin sering jarang berada di rumah untuk syuting, Amar sang adik pun selalu saja ingin berdekatan dengan Akila dimanapun dan kapanpun, meski di dekat kompor yang panas untuk memasak. Hai Permisi.
pemirsa Hotshot, selamat datang di rumah aku. Hari ini aku sama adik aku mau masak di rumah aku. Masak nasi goreng. Ikutin ya. Bawangnya dulu. Tulis lah. Habis itu kita tulis dulu. Masukin telurnya. Oh, banyak banget di sini. Wah. Jangan banyak. Harus besar. Sayangnya. Masukin ke dalam sini. Nah, satu lagi. Nah, dah. Wow. Nasi goreng spesial ala Akila. Enak banget. Usai memasak dengan sedikit insiden yang diwarnai aksi sang adik kecil, Akila pun dengan ceria dan bangga menyuapi ayah dan ibunya dengan nasi goreng hasil masakannya sendiri. Karena sejatinya kebahagiaan itu sederhana, tidak membutuhkan setumpuk uang, melainkan cukup dengan senyum dan pujian bangga dari keluarga yang mampu mengangkat semangat seperti berikut ini. Nih pemirsa Hotshot, buat nasi goreng buatan aku. Nasi goreng spesial. Wah, ada apinya. Ini cicipin ya nasi goreng buatan aku. Panasnya dulu. Enak. Enak banget. Beneran. Tadi nasi goreng. Ambil. Nilainya 8. Enak. 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 Kayak di restoran. Akila sayang sama mami papi. I love you. Aku mau banget jadi desainer. Pengen ikutin jejak papi. Kalau Akila memberi inspirasi nggak biasa gini, dia kalau misalnya lagi ada fashion show gitu, dia suka kasih masukan, "Pi, aku pengen yang kayak gini deh, bikinin aku baju yang kayak gini dong, biasanya dia akan kasih masukan kayak gitu. Terima kasih pemirsa Hotshot udah ikutin aku tadi masak nasi goreng, abis itu ngobrol-ngobrol. Terima kasih pemirsa Hotshot, dan jangan lupa nonton Orang Ketiga jam 21.30. Dadah. Bioskop di kawasan Bintaro digemparkan dengan kemunculan Amanda Rolles, pemeran Ayla dalam film The Perfect Husband. Para penonton yang tengah asyik menyaksikan film bergenre drama komedi itu sontak bersorak gembira dengan kemunculan Amanda yang tiba-tiba saja. Dari bangku paling belakang, Amanda yang tak ditemani Dimas Anggara menyapa para penikmat film The Perfect Husband. Selain menyapa dan foto bersama, Amanda pun memberikan hadiah untuk salah seorang penonton yang berhasil menyebutkan nama peran Amanda Rolles dalam film The Perfect Husband. Maaf ya, di pause dulu filmnya. Gimana so far filmnya? Suka nggak? Suka! Aku bagi hadiah ini, ada yang mau nggak? Mau! Di sini ada yang tahu nggak nama kakaknya aku di sini? Aku! Makasih. Aku boleh ya foto bareng-bareng boleh ya? Boleh. Di tengah aja. Mana sih? Oke, sekarang kita bareng-bareng. Jangan lupa nonton The Perfect Husband.
Teater visit di salah satu bioskop di Bintaro dilalui Amanda tanpa ditemani Dimas Anggara maupun Maxim Bautier. Meski begitu, wajah riang dan gerakan energik terus dihadirkan Amanda, apalagi saat bertemu penonton film The Perfect Husband yang tengah mengantri seharian. Lantas, seperti apa pengalaman dan keseruan Amanda Rawless saat menyapa penonton film The Perfect Husband di kawasan Bintaro? Benarkah Amanda sempat dilanda rasa bersalah lantaran tak bisa berlama-lama bertemu dengan para penonton film The Perfect Husband? Ramai banget ya studionya dan seneng banget ngeliat antusias mereka juga, responnya juga mereka suka banget sama filmnya, jadi ya nggak sabar untuk mau selanjutnya. Tetap semangat, walaupun sendiri tetap semangat. Bikin ngantuk sih, tapi nggak, karena responnya bagus semua, jadi aku juga tetap semangat untuk lanjutin theater visitnya. Iya kadang suka ngerasa kayak nggak enak, mereka udah jauh-jauh datang, udah nungguin dari pagi, tapi aku nggak bisa banyak waktu sama mereka. Tapi semoga dengan ketemu aku, mereka udah bisa puas lah, udah seneng, ya gitu sih. Oke, jangan lupa untuk nonton film The Perfect Husband, udah mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia. So ya, jangan lupa ajak teman, keluarga, semuanya pokoknya. Ayah itu khawatir sama pergaulan Ayla itu. Berani kamu yang mau ciuman anakku ya? Kamu Ayla kan? Saya calon suami kamu. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua. Ya, Ler, ada info. Pusat pemerintahan akan dipindah ke Kalimantan. Kalau Kalibata kan kuburan ya. Ada senjata nggak? Jangan ditanya, digeledah dong. Mundur sekarang! Saya mau tanya-tanya tentang rantau. Nggak pernah coba-coba yang begituan. Teman-teman saya tuh, Panji. Kenapa ya? Pilkada. Biasa. Jangan mudah